Semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Felinda. Di sini saya sebagai pembawa acara pada podcast hari ini, di mana podcast hari ini akan membahas tentang pelanggaran lalu lintas yang terjadi di sekitar kita. Nah, di sini ada beberapa narasumber. Nah, dari narasumber bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Iska Rizia dari Yulinda. Perkenalkan, nama saya Ravani Dageda Silmi. Saya Patiwi. Nah, kan akhir-akhir ini di sekitar kita itu terjadi kecelakaan. Nah, kecelakaan itu salah satu faktornya terjadi karena banyak pelanggaran lalu lintas seperti menyeberang, nggak pakai riting, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, dari kalian itu apakah pernah melihat pelanggaran lalu lintas? Pernah, malah sering ya. Sering. Banyak Ya. di sini. Contohnya apa aja sih pelanggaran lalu lintas itu? Contohnya itu kayak yang sering saya lihat tuh kayak menerobos lampu merah, nggak pakai helm, Motornya nggak ada spionnya juga banyak. Belum punya SIM juga. kayak yang bilang. Ya gila. Terus apa lagi sih yang bisa jadi penyebab kecelakaan selain pelanggaran yang udah kalian sebutin itu? Kayak ugal-ugalan, Ugal-ugalan. bonceng tiga gitu kan. Kayak pakai kecepatan itu melebihi rata-rata. Lebih rata-rata. 100 km per jam. Kamu sendiri ya? Kalau di kalangan, kan kita sebagai anak sekolah nih. Ya. Nah, di kalangan anak sekolah itu biasanya anak sekolah sering ngelanggar peraturan apa sih? Yang paling sering itu menerobos lampu merah sih. terus emang nggak pakai helm, Iya. kan kadang sudah diingatkan tapi masih ngeyel lah, Masih males ngeyel. pakai helm. Kadang bawa helm tapi nggak dipakai, Bawa ditaruh aja. Kadang ngebut juga. Juga ya. Terus mungkin ada saran dari kalian buat anak sekolah yang masih susah nggak naatin peraturan itu? Ya sebaiknya tuh anak sekolah kayak dikasih pengertian kalau dari apa yang mereka lakukan tuh bisa berbahaya. Kalau misalnya aja terjadi kecelakaan waktu nggak pakai helm, kan kemungkinan besarnya lebih berbahaya yang nggak pakai helm itu. Ya, bisa terjadi suatu yang fatal ya. Ya. Terus apakah dari pelanggaran yang udah kalian sebutin itu, kalian pernah melakukan pelanggaran itu? Pernah. Jujur, Saya setiap hari deh. Contohnya apa sih pelanggaran yang sering kalian lakukan itu? nggak pakai helm, nggak punya SIM. Nggak punya SIM Ya, sih cuma nggak paling punya SIM, ya. utama. Kalau melanggar rambu-rambu lalu lintas nggak sering-sering Nggak banget. punya. Kalau cuma pas kepepet aja. Sama sepi. Iya. Kalau kalian melakukan pelanggaran itu pernah ketilang atau pernah dikasih sanksi nggak? Sejauh ini sih belum. Belum pernah. Untung belum pernah. Alhamdulillah belum. Tapi kalian udah pernah lihat orang yang kena tilang? Pernah. Sudah pernah. Sudah. Apa kalian tahu apa pembahasan isi penilangan tersebut? Biasanya itu ada yang kayak STNK-nya udah telat, Ya. belum apa itu namanya? Belum membayar diperbarui. pajak. Ya, itu biasanya itu. Terus ada juga yang itu knalpotnya tuh nggak standar. Pengalaman kayak Dia Pernah ya? Iya. Nah, setelah itu mungkin dari kalian bisa menjelaskan dari manfaat jika kita melakukan lalu lintas itu dengan tertib dan menaati lalu lintas tersebut, dan mungkin jika ada yang pelanggaran diberi sanksi itu apakah harus atau enggak? Pelanggaran diberi sanksi ya. Sebenarnya itu harus. Tapi cuma kayak mungkin apa ya? Kurangnya perhatian dari salah satu tit pihak. gitu. Pihak Ya. itu cuma
cuma dibiarin aja Iya. caranya kena tilang, tapi seharusnya sih ditilang sih. Kalau menurut saya juga penting kayak gitu kan buat menjaga keselamatan diri sendiri. Biar Terus aman juga berkendara. orang lain juga membuat kenyamanan orang lain. Kalau knalpotnya nggak standar kan bisa membuat kebisingan. Iya. Terus lampu sen yang salah gitu kan bisa membahayakan orang lain juga. Belakangnya kan bener jadinya. Menurut kalian melakukan pelanggaran lalu lintas itu ada hubungannya nggak sih sama hukum di Indonesia? Mesti Ada ada. dong. Ada. Itu apakah peraturan lalu lintas itu tertera pada undang-undang? Iya ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ada. Bisa dijelaskan isinya apa? Panjang. Panjang. Nggak apa. Jadi salah satunya Undang-Undang Nomor 22. 22. Nah, dari Kak Silmi itu tadi tidak bisa menjelaskan isi dari undang-undang tersebut karena katanya terlalu panjang. Nah, di sini salah satu narasumber kita akan menjelaskan isi dari Iya. undang-undang tersebut. Ini Dipersilakan. ada nama UU Nomor 22 Tahun 2009 ya. Iya. Itu yang pertama tidak ada SIM. Itu pidananya kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Berarti Wah. kita kalau ketahuan Banyak banget itu ya. gimana? Kita yang kaum sekolah gini bayarnya pakai apa itu? Aduh. Nanti bilang ke orang tua takut. Langsung keluar dari kakak kayaknya. Coret Coret mang ditip. Terus yang kedua tidak bawa SIM. Itu kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Terus tidak memasang plat nomor kendaraan, kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Kan banyak kan jamet-jamet nggak pasang plat nomor. tilang. Terus yang nomor 4, motor tidak memenuhi syarat teknis seperti spion, lampu utama, klakson. Itu kurungan paling lama 1 bulan atau denda 250.000. Terus mobil tidak memenuhi syarat teknis. Kita jarang pakai mobil. Oh, belum bisa malah. Belum bisa. Belum punya malah. Nah, belum punya. Ya, belum punya. Masih disimpan. Tidak ada perlengkapan keamanan, melanggar rambu lalu lintas. Yang sering Itu- siapa tuh? Aduh, Denda paling banyak 500.000. 500. Ini Itu berarti buat kalau- jalan-jalan, buat makan-makan itu kenyang. Lumayan. Ini berarti kalau kita kan berarti belum punya SIM, melanggar rambu, terus tadi spionnya salah, itu udah habis berapa sendiri itu. Banyak gitu, apalagi nggak pakai helm buat Nah, keselamatan ya kan? Udah ngeluarin uang nah ini banyak. helm tidak SNI aja Nah, paling banyak 200.000 dendanya. Nah, itu Aduh. 250. buat jajan hampir 1 minggu lebih ya. Satu Ini CNX. Ya apa? SNI. NS juga. Udah disuruh bayar, keselamatan kita tidak terjamin. Aduh, Nah, ini belok tanpa lampu sein. sama musim. Ibu-ibu nih. Ibu-ibu saya sama itu. bapak. Sepertinya kita juga pernah kayaknya. Iya, Iya pernah nggak matiin sen 10 meter, 20 meter, 50 Nah, meter. itu juga berbahaya. Iya. Sudah Kak Iska? Sudah. Terima kasih atas penjelasan mengenai tilang di Undang-Undang Nomor 20 berapa? 22 tahun 2009. Nah, kalau dari yang kita bahas tadi itu kan banyak pelanggaran-pelanggaran yang masih dilakukan. Iya. Padahal itu udah ada aturannya kan. Nah, berarti dari kita semua itu belum bisa melakukan peraturan itu dengan baik. Nah, menurut kalian hukum di Indonesia, hukum yang seperti ini tuh sudah berjalan dengan baik atau belum ya? Ya menurutku sih Kalau menurutku kalau di perkotaan mungkin sudah ya kan sudah banyak yang tertib walaupun ada 1-2 yang masih kayak gitu. Ya. Cuman kalau di sekitar kita tuh kayaknya belum diterapkan banget. Belum, berarti kurang Kurang tegas lah. ya. Berarti seharusnya sering diadakan sosialisasi dan apa? Dan kayak di jalan itu Ya kayak mungkin ada pos.
Nah, ya. Nah, berarti kesimpulan yang kita dapat pada hari ini adalah jika kita melanggar peraturan lalu lintas itu nggak baik buat keselamatan diri kita sendiri maupun dari orang di sekitar kita, dapat membahayakan yang lain. Dan jika melanggar peraturan lalu lintas itu juga melanggar dari peraturan yang sudah ada. Itu juga tertera dalam undang-undang. Nah, mungkin untuk kedepannya untuk hukum yang ada di Indonesia mungkin dilaksanakan lebih baik lagi dengan memperketat pengawasan di jalan agar lebih aman dan orang-orang yang melanggar itu jadi lebih tertib gitu. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Terus mungkin ada saran lagi untuk pelanggaran lalu lintas ini? Atau ada tambahan? Tambahan dari masyarakatnya yaitu seharusnya kesadarannya itu ditingkatkan lagi dari sisi masyarakatnya. Berarti dari kita semua itu harus lebih terbuka, harus lebih mengetahui apa itu dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia. Kan hukum dibuat kan pasti ada kayak manfaatnya gitu ya, kan. Setiap apapun yang dibuat itu pasti ada manfaatnya. Jadi sudah. Jadi cukup sekian. Mungkin kalau ada kesalahan kata dari kita, mohon maaf. Saya selaku sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia. Saya akhiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Dah.